Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang dan kami lanjutkan kembali informasi. Belakangan publik menaruh perhatian pada BPOM yang memberi izin uji klinis vaksin tuberkulosis atau TB di Indonesia. Berbagai kekhawatiran disampaikan publik, namun jajaran praktisi meyakinkan bahwa ini adalah langkah strategis mengatasi masalah TBC. DPR RI pun memastikan akan mengawal proses ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI telah memberi izin untuk uji klinis vaksin TBC M72 di Indonesia. Keputusan ini diumumkan tak berselang lama setelah pengusaha sekaligus filantropis Bill Gates berkunjung ke Indonesia awal Mei lalu. Kepala BPOM mengatakan durasi uji klinis vaksin tuberkulosis yang dikembangkan Gates ini akan berlangsung selama 2 tahun. Peneliti utama vaksin nasional TB Erlina Burhan mengungkap Indonesia berpotensi mendapatkan akses utama apabila ikut serta dalam uji coba program vaksin tersebut. Selain itu, para peneliti bisa memperoleh ilmu dalam pengembangan vaksin. Keuntungan kita ikut uji klinik vaksin di Indonesia ini adalah bahwa peneliti Indonesia direkognisi atau diakui dunia dan terlibat dalam pengembangan vaksin ini dan bisa bila terbukti efektif dipakai di seluruh dunia. Dan juga akan ada transfer of knowledge di kalangan peneliti dan transfer of teknologi untuk produksi vaksin pada industri lokal. Dan kemudian juga karena kita terlibat, kita bisa punya posisi tawar yang lebih kuat untuk mendapatkan akses vaksin ini dan juga berperan dalam eliminasi TB di tahun 2030 dan sampai 2050. Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menilai langkah ini salah satu cara untuk mengeliminasi kasus TBC di Indonesia. Ia menyebut langkah ini menjadi langkah preventif melihat saat ini Indonesia masih menduduki kasus TBC nomor 2 global. Dan kita menjadi salah satu negara yang terlibat secara langsung dalam proses uji coba ini. Dan ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis secara global Bapak Ibu. Tetapi menuntut kita juga kesiapan nasional dalam aspek ilmiah, kebijakan, sistem layanan termasuk uji efektivitas biayanya seperti itu Bapak Ibu. Meski demikian, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menegaskan Indonesia bukanlah kelinci percobaan untuk vaksin TBC yang didukung oleh Bill Gates. Vaksin TBC yang diuji saat ini sudah masuk fase 3 atau tahap penentuan daya guna. Pengumpulan relawan telah selesai dan tidak ditemukan efek samping serius. Adapun relawan masih akan dipantau selama 4 tahun ke depan untuk memastikan keamanannya. Kalau kita tidak ikut dalam penelitian yang sangat strategis, kenapa strategis? Kan Indonesia nomor 2 di dunia nih gitu ya. Kalau kita tidak ikut, mungkin kita nanti akan pakai vaksin ini hasil penelitian di tempat lain, katakanlah di Afghanistan, katakanlah di Mesir, cocok nggak buat Indonesia? Kita tidak tahu, gitu kan? Tapi dengan keterlibatan kita dalam penelitian ini, maka selain angka dunia tentang efikasi tadi, daya guna tadi, kita punya sendiri tentang Indonesia. Wakil Ketua Komisi 9 Putih Sari mengaku siap mengawal upaya pemerintah ini sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait uji klinis vaksin tuberkulosis. DPR RI Komisi 9 saya kira juga untuk bisa ya teruslah bersama-sama kita mengawal upaya-upaya yang memang dijalankan pemerintah hari ini untuk kita bisa mencapai eliminasi tuberkulosis di 2030 dan kita bisa benar-benar mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Jadi memang dorongan ini akan terus kami lakukan ya, bagaimana memberikan juga pemahaman saya kira ya apa yang jadi presentasinya Prof. Erlin ini harusnya jadi bahan sosialisasi yang bisa disebarluaskan ya. Ini mumpung ada juga saya kira teman-teman media ya, sehingga masyarakat tadi narasi-narasi yang sesat atau yang keliru ini nggak terjadi lagi ya terkait dengan tuberkulosis ya. Baik. Diketahui jumlah penderita TBC di Indonesia saat ini mencapai 1,06 juta orang. Indonesia hanya kalah dari India yang ada di urutan pertama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.